Bukan saya itu mantau bukan gitu enggak. Saya belajar sama panjenengan. Sama maksudnya ya. Jadi ayo, jadi apa namanya? Selain belajar berbicara juga tidak kalah penting kita harus belajar Oke, clear jelas? Nah, berarti ini akhlak ya. Ini adalah personal value. Orang kalau dia akhlaknya baik ya, didukung dengan cara komunikasi yang baik, didukung dengan ilmu yang baik, akhirnya dipraktekkan, insya Allah apa nilai dirinya turun atau meningkat gitu. Tapi orang kalau dia belajar umpamanya sudah belajar ilmunya banyak, mempraktekkan, tapi cara berkomunikasinya nggak baik, pertanyaannya nilai dirinya naik atau turun, bisa stagnan atau turun, atau dia mungkin apa namanya ilmunya baik, ITR-nya sudah baik, cara komunikasinya pun baik, tapi ternyata attitude-nya, akhlaknya nggak baik, nggak amanah, nggak jujur, khianat, ya apa namanya mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Pertanyaannya nilai dirinya meningkat atau turun? Ada orang yang dimana dia itu akhlaknya baik gitu, walaupun ternyata ya cara ngomongnya masih gradul nggak karuan kan gitu, betul ya. Ditanya komposisi apa namanya kopi 7 elemen itu sama, kalau MHS nya susah ya kan, 7 MHS kan sebenarnya 100 macam tumbuhan dan 3 hewan sekarang ya. Kalau dulu 2, dulu belut sama gamat, sekarang ada 3, sekengkel sapi ya, sapi ya, ada sengkel sapi ya, lututnya sapi. Jadi di lututnya juga lagi sakit. Oh. Ya nanti coba kita sambil sharing kesehatan dan kalau bisa diterapi ya. Oke. Jadi yang gampang seumpamanya ditanya komposisinya kopi 7 elemen gitu. Apa ya ini isinya ya? Kan gitu ya. Mungkin akhirnya jawabnya sak kenenge iki isine iki ya jamu-jamuan kuwi lho. Ya jamu-jamuan kunir gitu. Padahal ora eneng. Ya. Ilmunya salah, soalnya ngomongnya salah. Tapi attitude-nya itu baik. Orangnya itu sebenarnya salah itu ya bukan karena niat dia bohong dia, karena memang orang ngerti dan bingung ngetok saja kan gitu. Ya. Tapi biasanya apa? Orang malah membeli, benar enggak tuh? Kalau tes ujian KHT salah. Enggak, itu jelas tidak akan saya luluskan itu. Gitu. Tapi kalau dalam ilmu jual beli ibaratnya ya itu benar ya. Karena laku, enggak kita bercanda. Maksudnya apa? Bahwasanya apa? Ya, ada orang yang attitude-nya baik walaupun dia cara berkomunikasinya masih brutal, ilmunya masih sedikit, biasanya apa? Orang seneng apa yang dia bawa. Betul? Contoh ada orang jual sayur lewat sini dan kita sudah kenal orang itu. Orangnya jarang berbicara nggak bisa bagus, seumpamanya akhirnya malu berbicara, dan dia mohon maaf sekali mungkin pendidikannya tidak tinggi, seumpamanya kan gitu. Tapi kalau ketemu kita itu senyum, monggo Bu, amit nggih Bu nggih gitu. Andai kan dia hari ini lewat sini dan dia jualan sayur mayur, walaupun di rumah sudah ada sayur, berusaha kita akan beli walaupun sedikit, betul? Tujuannya untuk apa sebenarnya? Karena butuh sayurnya atau pengen ngelarisi? Betul? Clear? Jelas? Betul? Nah, apalagi kalau duitnya banyak, ya kan ya. Mau pergi Bu, entene napa pun sedaya niku diteng pinten. Nah, kita bayar, yen tolong mang dongken ngene Bu nika nggih. Gitu. Enak gak tuh? Enak ya. Gitu. Yang dimana apa? Ini penting sekali ya. Paling besar adalah attitude. Kalau di dua ini adalah skill, ini adalah skill. Ya, skill komunikasi. Di sini adalah apa? Knowledge. Apa itu? Pengetahuan, ilmu belajar gitu. Ini 88%. Ini skill ini hanya berapa? Ada yang tahu? 2%. Knowledge ini berapa? 18. Maaf, ini 20%. Maaf, 10%. Ya, 10% knowledge. Jadi sekedar pinter saja tidak cukup
ya tidak cukup. Terus apa namanya, bisa berbicara seperti murai batu, ya berbicara data duit dan sebagainya gitu, ya itu ternyata hanya berapa? 2%. Ya, yang paling besar adalah attitude. Nah pertanyaannya, kita mau memperbaikinya yang mana? Yang attitude-nya, yang cara komunikasinya, atau ilmunya? Ya semuanya kan, kita ya semuanya jelas. Karena seorang pemimpin dia harus bisa berkomunikasi dengan cara yang baik kan gitu. Seorang pemimpin dia harus terus belajar dan mengasah kemampuan dirinya kan gitu. Seorang pemimpin harus menjaga karakter kepemimpinannya, karena semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin, walaupun yang dia pimpin adalah dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu yang memimpin siapa? Anak kan gitu, betul ya kan ya. Bapak keluarganya kan gitu. Nah gitu, jelas di sini. Nah kita umat muslim dengan kondisi seperti ini, siapa ini? Sebenarnya ada saudara-saudara muslim kita semuanya ini harus apa namanya, kita arahkan kan gitu. Berarti kita juga pemimpin. Bisa jadi kita selamat masuk surga, tapi ternyata apa, nanti ada tetangga kita tegur gitu, ya Rob, ini tetangga saya nggak pernah menasihati saya, nggak pernah memberitahu saya, nggak pernah mengarahkan saya ke jalan kebaikan ya Rob. Gitu. Kalau dia makan makanan yang halal, dia sendiri dan keluarganya makan, nggak pernah ngasih tahu ke kita yang mana yang halal, mana yang haram. Bisa nggak itu menuntut kita? Bisa. Makanya salinglah kalian nasihat menasihati dalam kebaikan gitu. Ya, nasihat menasihati kan kita ya kita mau untuk dinasehati, jangan hanya terus berusaha untuk menasehati kan gitu. Jadi saya senang sekali kalau diberi masukan, diberi ini dan sebagainya gitu. Nah ini nilai diri. Sekarang saya tanya, bahkan orang tidak beriman sekalipun, yang ngapunten nggih, orang bukan muslim sekalipun, kalau dia sikapnya bagus, amanah, jujur, murah senyum, apa namanya, terus dia didukung dengan berbicaranya yang baik semuanya kan gitu kan ya. Terus apa lagi? Ilmunya diasah ya, walaupun dia tidak beriman sekalipun pasti dia sukses, betul? Jadi orang hari ini miskin ya hartanya, tapi kalau dia punya nilai diri yang semakin ditambah, miskin hartanya akan bersifat sementara. Tapi kalau hari ini dia punya warisan uang yang banyak dari orang tuanya, tapi ternyata apa, nilai dirinya rendah, bahasanya mentalnya miskin, kaya hartanya juga hanya bersifat sementara. Betul? Jelas? Clear ya? Gitu. Ya, ini harus bisa menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Kalau enggak nanti ya, pernah lihat enggak? Apa namanya, entah organisasi, entah lembaga, entah negara, dipimpin pemimpinnya ngomongnya jelas gitu. Apa yang terjadi dengan negara? Saya nggak cerita negara mana, enggak. Mana gitu. Jadinya kayak apa itu? Coba ya. Karena pemimpin yang baik itu dia mampu berbicara yang baik. Pemimpin yang baik dia mampu untuk terus melatih dirinya dalam kebaikan. Dan pemimpin yang baik terus menjaga dirinya agar terus memiliki akhlak yang baik. Jelas. Nah, HS buat ide. Idenya saya mau home sharing. Nanti fokus demo produk A kan gitu aja. Bahasnya tentang produk A aja kan gitu. Nanti tak sampaikan bla bla bla. Kisi-kisinya ditulis. Kan gitu aja. Poin-poinnya ditulis gitu. Nanti akhirnya mau ngomongnya 10 jadinya 100, Mbak. Muncul lagi ide-ide baru. Benar enggak tuh? Ya. Karena sebenarnya makanya yang disebut dengan namanya perjalanan kehidupan itu, kalau kita mau melakukan, mau action, itu akan banyak namanya pelajaran yang kita dapatkan. Betul? Jelas? Clear? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Silakan. Enggak, Bu. Mungkin pas action. Ya. Saya ada buku, ada kertas, menyesuaikan. Jadi gini, yang dimaksud kepean, saya nggak begitu nangkep kepean gitu. Naskahnya itu ya, naskah maksudnya kisi-kisinya itu ya, coret-coretannya itu ya. Oh ya, kepean ya, bahasanya kepean.
Jadi apa namanya? Ya saya kalau dia kok waktunya singkat dan ini bukan acara besar yang makan waktu durasi cukup panjang, ya saya paling cuma nyoret-nyoret di kertas kecil aja kan gitu. Poinnya nanti ini dah kan gitu. Ini poinnya. Sebelum poin kan dibuat naskah dulu yang lebih panjang apa saja. Paham maksudnya Pak Giat? Contoh nih, wah saat ini kira aku tak tulis aku ya mudeng kan gitu. Berarti nanti dibuat poin-poinnya, kesimpulannya. Paham sih ya? Gitu. Baca aja sekilas, ojo dihafal ke. Ini bukan untuk dihafalkan. Ya. Naskah bukan untuk hafalkan. Hanya untuk apa? Mempertajam ingatan. Jelas. Clear? Oke, paham ya? Ada alurnya, saya buat. Dulu. Kalau sekarang ya harus ngalir aja. Ngalir. Karena apa? Bukan karena hebat, tapi karena apa? Harus berlatih. Tadi berarti Sanjang tentang jam terbang. Kayak semalam semuanya kalau jenengan sebagai saya yang lakukan jual beli gitu. Itu kalau sudah jual beli terus ngapain? Pulang kan kita aja, pamit selesai kan gitu. Gitu. Saya ngobrol gitu. Apa ya bisa beliau gimana ini apa namanya kondisi kerjanya Mas gitu. Waduh saya usahanya daster gitu. Daster dia Pekalongan ya. Daster buat daster banyak dan sebagainya. Biasanya pameran di mall-mall biayanya mahal. Sekarang kalah dengan online nggak pakai nyewa stand nggak ini dan sebagainya. Kalau di mall tuh standnya udah mahal berarti harganya harus dinaikkan dan sebagainya. Dan kondisinya pandemi kayak gini orang pada males untuk keluar ya ke mall dan sebagainya. Cerita itu paling itu dijual itu karena memang untuk kebutuhan numpuk kain dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang sudah keluar tapi duitnya belum balik itu ya dan sebagainya. Ya terus saya iya terus gimana pas kondisinya gimana Mas gitu. Juga cerita klewer ya, cerita klewer dulu sering kali sebelum klewer kebakaran itu orang-orang klewer ya store-nya dia nyetor di situ gitu kan ya. Nyetor setelah apa namanya kebakaran ternyata banyak orang jualan sendiri di lapangan atau apa gitu semalam cerita itu saya dengarkan terus gitu emang kayak gitu ya harus apa namanya tetap bersyukur sabar kan gitu. Saya dengarkan banyak ngomong adalah beliau dan pasti beliau akan balik tanya nanti lah Masnya itu usahanya apa itu saya jelaskan memang stop di situ. Mobilnya harganya 130 juta, mobil second ya, 130 juta Yaris itu kecil itu, apa namanya jadinya yang bayar 122,5 juta. Saya yang bayar gitu. Langsung potong ya, gitu. Setengah. Oke, ada yang mau tanya lagi selain bagian apa? Silakan Fadla. Okay. Kalau untuk demo tadi ya Mas ya. Kalau sekarang apa nggak boleh tuh demo extra food ya? Kenapa nggak boleh? Kan ada vitamin C itu ya Mas ya. Itu di produk lain kan biasanya ada juga vitamin C. Juga vitamin C. Makanya kalau kita orang-orang awam kan mungkin dikasih vitamin C, kalau apa tuh betadine pasti bersih juga. Iya betul. Gitu. Tapi kalau untuk itu bukan orang awam, itu orang biologi biasanya. Kalau untuk kita apa kita nggak boleh untuk mendemokan? Boleh saja, tapi nggak boleh bohong. Jadi gini, ada orang yang dia demo pakai extra food. Sebenarnya saya kan juga nggak tahu tentang demo extra food itu. Yang pakai saya tahu kalau iodin bukan betadine merek. Senyawa iodin itu, povidone itu ya, iodin itu. Iodin kalau dia bereaksi dengan vitamin C yang tinggi, pasti dia akan netral, akan jernih. Itu kan waktu kita SMA kan kayak gitu kan ya di lab biologi itu kan gitu. Nah apa namanya ada yang mengatakan bahwasanya ini nanti hitamnya warna cairan mie instan kan gitu aja kan itu mie instan ini apa namanya adalah mie yang dia menghitam di dalam perut kita. Ini kan sudah nggak benar, tahu ya? Sampaikan bahwasanya apa? Boleh demo boleh. Kenapa kok warnanya hitam? Saya tanya dulu. Bu Nino tadi bicaranya tentang namanya iodin dan vitamin C. Sekarang saya tanya kenapa mie-nya bisa hitam? Mengandung karbohidrat. Karbo.
karbo kalau dia bercampur dengan senyawa iodin pasti dia akan menjadi hitam. Apalagi karbo yang dia mengandung namanya senyawa karbonya itu, sebentar saya mengingat-ingat masa SMA, bentar ya. Amilum ya, mengandung namanya senyawa amilum ya. Amilum yang dia sangat tinggi pada karbo itu kalau bereaksi dengan namanya apa? Bereaksi dengan namanya iodin, pasti dia akan berubah warna menjadi gelap. Intinya gitu. Entah dia biru, entah dia ungu, entah dia hitam. Selanjutnya iodin berjumpa dengan namanya vitamin C, pasti dia akan menjadi jernih. Ya. Nah, cara jelasnya gimana? Boleh aja dengan demo kayak gitu jelaskan. Nih Bu, ya kan kita demo menggunakan namanya mie instan. Di mie instan ini dia karbonya sangat tinggi kan gitu ya. Karbonya tinggi. Terus dia mengandung namanya senyawa pastinya amilum. Dan di mie instan ini ada 5P, yaitu adalah pengawet buatan. Ini yang sebenarnya nggak sehat. Nah, kita punya produk yang mengandung vitamin sangat tinggi, bukan hanya vitamin C, tapi vitamin macam-macam yang dia semuanya berasal daripada bahan alami, buah dan sayur ditambah madu. Nah, ini untuk membuktikan bahwasanya extra food ini dia tinggi akan vitamin, kita campurkan ke sini kan gitu. Kalau ini netral, berarti extra food ini vitaminnya sangat tinggi. Berarti betul atau salah? Kayak gitu? Betul. Berarti ini membuktikan extra food vitaminnya tinggi. Ceritanya fokusnya kepada apa? Manfaat dan kandungan extra food. Paham mas itu? Bukan pada namanya mie instan dan iodinnya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Tapi ini bisa jadi salah kalau kayak gini. Ya kan ya? Wah, ini racun yang ada di dalam kita kan ya. Gitu. Racun ini dinetralkan dengan extra food. Ini salah juga. Paham situ? Paham? Ya. Contoh kayak gini. Saya kemarin nulis status gitu. Ada orang itu di radio Jola Herbal atau apa kemarin itu mengatakan bahwasanya ya jangan minum obat kimia. Setahu saya kan gitu, yang baca status saya kemarin ya. Iya kan gitu. Gimana ya, saya sampai lupa statusnya. Apa namanya? Jangan minum obat kimia karena kimia itu berbahaya. Minumlah yang alami ya, karena yang alami itu dia tidak berbahaya, aman kan gitu. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, jangan didengarkan. Saya berstatusnya kayak gitu. Itu menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan berbicara tanpa ilmu, ngawur. Kan ya, ngawur ya. Apa ngawur kan? Bin amburadul kan juga ya. Itu sudah salah, ya, sudah salah. Jangan minum, jangan mengonsumsi yang kimia karena kimia itu berbahaya. Itu sudah salah. Lah air putih ini kimia enggak? Kimia bukan? Apa rumusnya? H2O. Berarti kalau minum air putih ini berbahaya dong. Betul? Ya? Bahaya. Benar nggak nih? Minum dan makanlah yang alami saja karena itu tidak berbahaya. Ganja alami nggak? Alami. Gimana kalau dimakan? Kecubung juga alami. Kecubung alami nggak? Gadung alami nggak? Alami. Yang benar gini, seperti tadi loh. Ini analogi menjelaskan es campur dengan ini tadi loh. Sama sih ya. Contohnya seperti ini. Konsumsilah obat-obatan yang bersumber daripada bahan yang alami. Insya Allah itu lebih aman daripada bahan kimia sintetis. Kita kasih keterangan bahan kimia sintetis karena herbal pun tapi dari tumbuhan. Kalau kimia sintetis berarti kimia rekayasa. Apa maksudnya? Kalau kita menyampaikan kayak gitu, pertanyaannya saudara kita yang di apotek, di farmasi, di kedokteran, menerima nggak? Menerima Bang. Menerima Bang. Tapi kalau yang tadi kayak yang di radio tadi, itu jangan minum obat-obatan kimia karena itu berbahaya, bisa mengakibatkan efek samping, komplikasi dan lain sebagainya. Minumlah obat-obatan yang alami karena itu tidak ada efek samping. Itu pertanyaannya benar apa salah? Salah. Ya. Kalau yang kimia semua bahaya berarti banyu putih
Ya kan gitu kan ya. Kalau yang semua alami itu aman berarti kecubung aman. Nah, salah kaprah. Jadi intinya kembali ke sini. Berarti ini sesuai yang ditanyakan oleh Bu Nino. Berarti apa? Berusaha untuk memperbaiki cara komunikasi. Dari sisi apa kalian tadi? Saya kasih contoh tadi berarti dari sisi apa? Dari sisi verbalnya. Paham maksudnya? Verbal berarti katanya, ya. Dan tentunya knowledge ya. Knowledge harus diasah juga, harus diasah juga, gitu. Ya. Jadi ngasahnya salah satunya lewat praktek langsung. Ngasahnya kalau ngasah menyampaikannya bilisannya iya dengan praktek. Tapi kalau ngasah namanya knowledge ya dengan tolabul ilmi, dengan kumpul-kumpul belajar, buat halaqah, ya kan, buat apa namanya seperti inilah ya, seperti ini gitu. Home sharing ya, home sharing. Jelas. Oke, lanjut. Oke, monggo. Nanti kancane gemes. Ketua PKK-nya ngomong seberapa jam, Mbak Gia 2 jam gitu ya. Triknya gimana? Tadi jadi buat ide kepean ya, singkat. Sesuaikan aja. Saya dulu ngawali HN pun juga pakai kepean. Bahkan saya bilang gini, punya kapan boleh pinjam ini kepeannya? Nah, iya. Saya buat kepean kayak gini, saya bilang gini. Ibu-ibu pas di PKK zaman dulu ya, zaman dulu kan ngisi PKK dan begitu. Ya. Apa namanya? Biar tidak salah, saya tak baca. Boleh ya gitu ya. Karena saya pengen memberikan sesuatu kepada ibu-ibu semuanya yang benar, yang tidak salah. Gitu. Biar panjenengan semuanya dapat sesuatu yang benar. Gitu. Tak baca ya, gitu. Baca gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Boleh nggak itu? Jadi terus terang. Daripada gini. Apa ya? Sebentar. Apa? Oke, mendingan sekalian aja kan? Tapi perhatikan tetap cara komunikasinya, visualnya dijaga, mimik wajahnya, gestur tuh punya, enggak kayak gini. Minyak herbal sinergi. Manfaat. Maca undang-undang Pancasila. Itu gini-gini, Bu. Bagian jenengan gini macanya ya kan ya. Gini. Udah pada pulang semuanya. Ya. Gitu. Gitu. Paham maksudnya ya? Jelas? Bagian ya. Gitu itu pakai kayak gitu bagian. Bisa jadi kalau pakai kayak gitu nanti lebih singkat daripada target jenengan. Oke? Dan nanti saya kasih tip juga. Nanti kalau ada sesuatu yang belum selesai yang kita sampaikan dan waktunya sudah mulai terlalu panjang, sampaikan. Nah, karena berhubung ini adalah acara formal, nanti saya kembalikan dulu kepada membawa acara atau apa namanya MC selama kan kita ya membawa acara. Nanti insya Allah kalau ada yang masih mau ditanyakan dan tanya-tanya terkait dengan produk HNI selepas acara bisa ngobrol dengan saya gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar kan peserta kalau semuanya numpang acara nih, itu kan bisa jadi mereka punya hajat masing-masing. Mungkin ada jemurannya yang belum dintasi, ada yang anaknya belum diadusi. Ya kita juga harus mengerti, paham maksudnya? Jangan berusaha untuk biar produk kita terjual terus, enggak. Belajarlah kita itu memahami orang lain. Perasaan gitu. Gitu ya. Jelas. Gitu ya. Clear? Clear ya. Oke. Kalau apa namanya di awal-awal saya juga dulu ngepek bagian. Karena saya pertama kali ngisi ya. Karena saya kalau dalam ilmu stivis saya itu orangnya introvert ya. Sebenarnya orangnya jarang banyak bicara. Ya di HNI ternyata mulai diajar. Kenapa? Jatuh. Umur MHS lah di mobil kok. Ambilin di mobil. Sebentar. Ini. Nah, apa namanya? Saya dulu itu latihan, Mbak Giat. Malam hari pada Isya saya itu latihan. Besok mau nyampaikan apa ya gitu, Bu. Saya baca latihan gitu. Besoknya sudah tiba waktunya ngisi, saya datang. Giliran saya dipanggil, pas mau ngomong semuanya lupa. Tak pikir-pikir oleh nek sing ngelian meneh gitu. Keringet dingin, bingung, gembrol bias gitu. Ya. Kan gitu.
Hah? Nah itu memang resiko latihan. Ya, resiko latihan. Dari situ kita belajar. Ya, dari situ kita dapat pelajaran. Paham maksudnya ya? Jadi setiap perjalanan kehidupan kita yang diniatkan untuk meningkatkan nilai diri, tidak ada yang salah. Perhatikan. Walaupun tadi itu kok nggak bisa Bu Warida, bingung, itu tidak salah. Ya. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Dan itu bukan masalah karena namanya orang baru berlatih, baru belajar, betul? Jadi bukan masalah, jadi tidak perlu dipermasalahkan kan gitu. Karena ini semuanya adalah perjalanan kehidupan. Nah, satu pelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan di HNI, yaitu adalah perbaiki niat. Bahwasanya apa? Semua ini kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Personal value, semata-mata semua ini kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun nanti hasilnya, responnya orang itu baik atau tidak baik, ya, menerima atau tidak menerima, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah hidup untuk terus memberikan nilai terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Bisa dipahami apa sini? Pahami ya. Jadi kalau kayak gini pertanyaan kenalkan orang, di rumah kayak ya biasa aja, benar loh. Diterima atau enggak diterima ya biasa aja. Direspon baik atau buruk ya biasa. Kalau sudah kayak gitu enak gak sih hidup itu? Enak, ngapain dibuat susah? Gak terbebani. Bahagia itu bukan tujuan, bahagia itu adalah pilihan kita hari ini. Maka dari itu mulai saat ini ya pilihlah bahagia saja. Dan orang bahagia itu orang yang selalu menambatkan harapannya kepada Allah. Sudah? Jadi ini perlu dikuatkan. Dan ini yang saya pelajari di HNI. Ya. Jadi saya itu diterima ya, seandainya